Jadi hari ini kita rapat terkait kesiapan Bulog yang ditugaskan oleh pusat, oleh pemerintah pusat lah kita katakan, untuk menyerap 350.000 ton setara beras di Nusa Tenggara Barat. You bisa bayangkan dulu hanya 90, sekarang melonjak 75, 90, 120 paling tinggi. Itu pun 3-4 tahun yang lalu. Sekarang tiba-tiba 350.000 ton setara beras. Bayangkan ini. Pasti ini petani akan tersenyum. Dengan catatan HPP sudah berubah. Yang tadinya 5.000 menjadi 6.500. Itu pun gabah kering panen. Nah, gabah kering kita beda lagi. Artinya dari sisi kenaikan HPP saja 1.500, itu pun dengan klasifikasi yang beda. Nah, artinya apa? Pemerintah pusat sangat ingin peduli terhadap kesejahteraan para petani. Di samping itu bukan berarti konsumen juga kita abaikan. Artinya konsumen tersenyum, petani juga tersenyum. Pemerintah fungsinya adalah memfasilitasi. Jadi itu kira-kira poin yang kita. Nah sekarang siapkah NTB untuk bisa itu? Nah makanya langkah-langkah yang kita sudah lakukan tadi adalah Dinas Perdagangan, bagaimana kita tugaskan untuk membantu Bu Pimwil, membantu rekan-rekan Bulog untuk bagaimana mengurai jagung-jagung kita yang masih tersimpan di gudang-gudang, karena 2 bulan ke depan Maret sudah mulai masuk. Nah itu tugas kita agak cukup ini supaya kita bisa membantu sama-sama bermitra untuk mencarikan taker jagung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kesiapan dari sisi sarana prasarana terutama gudang penyimpanan. Bayangkan ya, kapasitas Bulog itu hanya 100 berapa? 16.500. Iya, 116.500. Lalu yang 230 sekian mau ditaruh di mana? Itu kan menjadi tantangan juga. Bukan mas, tapi tantangan berat kita untuk misalnya beras maupun gabah kita bisa menyerap 350, lalu kita simpan. Tetapi ada solusi, ada sistem simpan keluar ya. Jadi ada yang masuk langsung ada yang keluar. Itu strategi sehingga kita harapkan distribusi gabah maupun beras nanti akan terurai. Nah, itu harapan kita. Lalu yang berikutnya, ini harapan kepada teman-teman media, berikan berita baik kepada para petani kita. Utamakan mari menjual ya ke Bulog, karena harga sudah luar biasa. Sekarang saya perkiraan saya 6.500, orang susah juga gabah kering petani panen GKP. Saya rasa mudah-mudahan kita bersaing lah masalah harga. Mudah-mudahan Bu Pimida kita tidak khawatir masalah harga, dan para penyuluh di lapangan itu kita sudah instruksikan untuk membantu mensosialisasikan berita ini. Strategi Pak, strategi untuk jarak 300.000 ini kan setara beras. Saya rasa butuh intervensi kuat pemerintah provinsi juga. Apa yang bisa dilakukan kira-kira, masih bisa menyetop gabah keluar dari tembak? Makanya hari ini saya bawa lengkap ini, perdagangan, pendustrian, koperasi kita libatkan, kemudian ketahanan pangan untuk kenyang tidak harus nasi. Diversifikasi pangan itu terus digencarkan sehingga kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi beras, sehingga stok beras kita nanti bisa diserap oleh Bulog. Itu kira-kira strategi kita jangka pendek ini. Kemudian jangan lagi nanti jadi viralkan puasa Senin Kemis, puasa Daud. Itu kan informal, sifatnya hanya himbauan ya. Nah, ketawa sudah. Pak Asda, bagaimana Pemprov NTB meyakinkan bahwa petani itu bisa menjual ke Bulog hasil produksi? Makanya satu kuncinya adalah harga. Nah, itu kuncinya nanti, makanya dari pertanian ya, penyuluh yang ada di lapangan sudah mulai tanam jasa bukan berarti kita hanya tanam duit, tetapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat petani kita sehingga dari awal kita sudah menginvestasi ilmu, menginvestasi pengetahuan, jadi gitu ya. Untuk apa Pak Asda, kan kalau tahun sebelumnya HPP cukup tinggi juga di lapangan, cuman masalahnya ketika HPP naik
pengusaha dari luar juga berarti lebih mahal. Nanti kita lihat lah. Apa Ini bagus ini. Pak? Ini mekanis pasar ini teruji, harus diuji. Ini ilmunya ada di perdagangan. Ilmunya di perdagangan. Mudah-mudahan kita ya, Ada pasukannya. Ya, jadi kita sudah operasi senyap. Operasi senyap bagaimana? Juga, Pak. Ya, kan kita punya satgas pangan yang meliputi semua. Untuk itu gimana? Implementasinya bagaimana? Mulai Februari kita sudah pasang pelang besar-besar, tulisan merah ya. Dilarang membawa gabah keluar. Mau dipasang di mana? Semua pelabuhan-pelabuhan, termasuk di rumah antum kalau memang antum. Selesai ya. Bu Pimir ada mau disampaikan, silakan. Ada Bu Pimir. Bu Pimir sedikit kaitan dengan ini angka yang akan fantastis bagi NTB jika ini bisa terwujud di 2025. Pertama-tama memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asda, tugas tahun 2025 ini bukan tugas yang ringan karena ini jauh berlipat dari target sebelumnya. Tetapi kami optimis dengan kerjasama dan perhatian yang luar biasa dari Pak PJ Gubernur, Pak Asda langsung turun konsolidasi semua jajaran beliau diundang untuk rapat di sini. Kami menjadi lega gitu ya. Kami menjadi lebih optimis untuk menghadapi pekerjaan di 2025 ini. Harapan kami semoga ini jadi kerjasama yang sinergis, membuat petani di NTB tersenyum. HPP-nya, ya, HPP menurut keputusan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2024 berlaku TMT hari ini 15 Januari 2025. Jadi pada prinsipnya HPP itu sudah bisa diberlakukan bahwa pada hari ini GKP di tingkat petani itu 6.500 dan seterusnya, nanti data akan kami sampaikan. Dan otomatis kita berharap tidak ada lagi hasil panen di NTB yang memenuhi persyaratan kualitas dengan harga di bawah HPP. Mohon bantuan dan perhatian dari teman-teman media juga untuk bisa ikut memantau. Kalau ditemukan harga panen ya, hasil panen yang harganya di bawah HPP, tentu tidak kita harapkan. Kita pengen supaya Kadar air berapa persen yang kadar airnya sesuai ketentuan 25%. GKP ya. Gabah kering panen. Kalau GKG 14 ya. 25%, kadar hampanya 10%. Kalau itu di tingkat petani, kalau dibawa ke penggilingan menjadi 6.700. Berarti di sini petani ada bantuan atau subsidi untuk pengiriman ya. Jadi bergerak dari petani ke penggilingan 6.700, selisih 200. Kemudian gabah kering giling itu harganya 8.000. Itu syaratnya atau kualitasnya adalah gabah kering giling KA 14% dengan kadar hampanya 3%. Lalu kalau dibawa ke gudang Bulog itu harganya 8.200. Sedangkan harga beras medium yang kemarin 2024 11.000 menjadi 12.000 di gudang Bulog. Kira-kira ada penambahan mitra nanti dilakukan oleh Bulog untuk menyerap itu. Kemudian ini kan jagung kita kemarin besar-besaran juga. Tadi Pak Pastor menjelaskan ini harus apakah ada multifungsional juga nanti untuk jagung kita? Ya, untuk penanganan cadangan jagung pemerintah yang cukup besar di wilayah NTB saat ini sudah ada kebijakan-kebijakan di kantor pusat, terus digodok oleh Badan Pangan Nasional dan Perubulok kantor pusat. Nanti kami tentu menunggu, insya Allah untuk stok yang ada di NTB termasuk sudah dalam pantauan. Dan pastinya juga diharapkan segera bergerak karena space-nya juga kita butuhkan untuk menampung serapan gabah 2025 ya. Ini nggak ada pembeli atau gimana jagung yang masih tersimpan? Bukan tidak ada pembeli. Pada dasarnya kan peternak layernya juga membutuhkan terus kan bahan pakan untuk ayam petelurnya mereka gitu. Tapi memang stok yang tersedia di pasar, di pedagang-pedagang itu tampaknya masih ada dan harganya juga masih cukup bersaing.
tapi mestinya nanti di pusat akan memikirkan skema yang paling tepat untuk menyelesaikan stok CJP ini. Pak Asda, Pak Pertanian, dengan tingginya target itu kan produksi kita siap nggak di provinsi? Sudah kita tekankan tadi, Berapa masih ada waktu untuk meningkatkan. panen kita? Kenapa? Berapa Target kita kan 1,4 juta ton DKG ya Pak. 2025. 1,4 juta Ton GKG. DKG. Berarti kita ambil 0,4-nya aja ya? Insya Allah kita optimis target produksi tercapai.